Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dan teman satu kelompok saya MHD Ahmad dari Operasi Putra. Kami ingin memenuhi tugas akhir semester yaitu final project mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan kami ingin membawakan materi tentang sejarah komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Pengertian komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu compute yang berarti menghitung, dan computing yang berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin dan melakukan proses perhitungan. Jadi pada mulanya komputer dibuat untuk melakukan proses perhitungan dan berkembang menjadi multifungsi seperti sekarang ini. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronika yang dapat menerima masukan input dan melakukan pengolahan data proses untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. B. Perkembangan komputer. 1. Generasi pertama 1946-1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Interrogator and Computer adalah salah satu komputer contoh komputer generasi yang pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Pertama, memiliki hardware untuk yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Interior design sistem informasi operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, memerlukan mesin pendingin karena cepat panas, memiliki kapasitas simpan yang kecil, kinerja lambat, memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core stored sebagai memori utama, menggunakan tabung hampas sebagai sirkuitnya. Adapun gambarnya sebagai berikut. Dan adapun untuk generasi kedua yang dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Ciri-ciri komputer generasi kedua telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, komputeran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, mampu memproses secara real time dan juga real series. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama, kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Makanya program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Ini contoh komputer pada generasi kedua. Lalu dilanjutkan dengan generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih kecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Ciri-cirinya yaitu listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat, harga yang terjangkau, memori memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing
komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Ini contoh gambar komputer generasi ketiga. Generasi keempat dimulai tahun 1971. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Ciri-ciri komputer generasi keempat dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Sudah dikembangkan dengan memakai pseudocomputers dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga pada sektor per orang. Lalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Ini bukan laptop, ini komputer jadul. Generasi kelima, di masa sekarang ke masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dengan mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Memiliki fitur terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam memproses informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan lain-lainnya, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.